semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kali ini masih bersama dengan kakak di Gedung Juang 45. Anak-anak, pernahkah kalian berkunjung ke Museum Juang 45? Museum ini adalah tempat yang menyimpan cerita perjuangan para pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Museum Juang 45 ini berada di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kota Jakarta Pusat. Museum Gedung Juang 45 berada di tengah kota atau di dekat pemukiman warga. Di sekitarnya terdapat jalan raya, sekolah, rumah penduduk, bahkan pedagang kecil. Artinya, museum ini tidak hanya tempat belajar sejarah, tetapi juga menjadi lingkungan sosial bagi masyarakat sekitar. Hari ini kita akan belajar IPS dengan cara seru. Kita akan membedah Museum Juang 45 dari 3 sudut pandang IPS, yaitu sejarah, geografi, dan ekonomi. Yuk kita mulai. Anak-anak, Museum Gedung Juang 45 dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Di dalam museum ini terdapat dokumentasi, lukisan, diorama, seragam para pahlawan, lalu ada relief, patung, dan juga cerita mengenai peristiwa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dulu tempat ini adalah hotel milik orang Belanda yaitu Elsis Komper untuk tamu penting dan pejabat negara asing maupun pribumi. Hotel ini berubah menjadi tempat ruang diskusi atau yang bisa disebut sebagai markas perjuangan bagi para pemuda Indonesia. Namun sekarang tempat ini menjadi museum edukasi. Sekarang kita lihat dari sisi geografi yuk. Museum Juang 45 umumnya terletak di dataran rendah, dekat pusat kota atau jalan utama. Hal ini memudahkan masyarakat dan pelajar untuk berkunjung. Lingkungan sekitar Museum Juang 45 biasanya sudah dimanfaatkan dengan baik. Lahan dipergunakan untuk bangunan museum. Taman atau halaman sebagai ruang terbuka. Sumber daya alam di sekitar museum memang tidak berupa hutan atau tambang, tetapi lingkungan yang tertata menjadi sumber daya penting untuk pendidikan dan pariwisata. Anak-anak, meskipun museum adalah tempat belajar, di sana juga terjadi kegiatan ekonomi loh, seperti contohnya kegiatan produksi. Ada pembuatan souvenir, ada penjualan tiket masuk untuk ke museum, dan juga seperti kegiatan distribusinya, yaitu ada pedagang dan juga pengelola yang menjual tiket masuk untuk museum. Dan kegiatan konsumsinya seperti pengunjung yang membeli tiket untuk masuk ke museum. Nah, warga di sekitar museum ini memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui berbagai cara. Yang pertama, ada yang membuka usahanya sendiri. Contohnya seperti warung makan, penjual roti keliling, kedai kopi, dan juga rumah makan gado-gado. Serta ada juga pedagang kaki lima lainnya. Nah, yang kedua, ada yang menjadi tukang parkir, petugas kebersihan, serta keamanan di jalan. Nah, yang ketiga, ada juga nih yang dengan menjadi ojek online, supir taksi, lalu supir angkot, kurir paket, dan lain sebagainya. Dengan begitu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar bahwa Museum Gedung Juang 45 bukan hanya tempat menyimpan benda lama, tetapi juga tempat belajar sejarah, bagian dari lingkungan geografi, serta sumber kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, pesan moral untuk kita semua yaitu hormatilah jasa para pahlawan dan jagalah lingkungan sekitar, dan juga rajin belajarlah supaya menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, serta jadilah warga negara yang baik. Yuk kita cintai sejarah Indonesia dan bangga menjadi anak bangsa. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!